Kita di dunia ini memang penuh dengan berbagai macam tantangan dan rintangan. Kita selalu ada pembenci, kita juga selalu ada pencinta. Kita selalu ada haters, kita selalu ada lovers. Di saat kita ada lovers, tentu pastinya ada hater. Kita tidak bisa menolak hater sebagaimana kita tidak mampu untuk menolak lovers mencintai kita. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada perjumpaan kita kali ini kita ingin melihat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqud dzulma li'anna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Takut olehmu akan kezaliman, sesungguhnya kezaliman itu dapat membuat gelap di yaumil qiyamah. Kezaliman apapun, sidang jemaah pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini akan berakibat fatal nanti di yaumil qiyamah. Kezaliman terhadap makhluk, kezaliman terhadap Allah, kezaliman terhadap ma siwallah, makhluk Allah yang lainnya, itu semuanya akan membawa efek kegelapan nanti di yaumil qiyamah. Di dalam risalah Al-Qushairiyah dikisahkan ada seorang wali Allah, ada seorang sufi yang di dalam mimpinya dia melihat sangat lama di padang mahsyar, sangat lama hisabnya, sangat lama timbangannya, dan sangat lama di mizan. Kenapa? Sedangkan beliau adalah orang yang saleh, yang menjaga salatnya, menjaga sedekahnya, menjaga puasanya, menjaga hajinya, dan segala amal ibadah beliau lakukan. Ternyata yang membuat beliau lama di mizan, lama hisabnya, pernah suatu ketika beliau diundang ke sebuah jamuan makan. Kemudian beliau memakan jamuan daging, dan kebetulan daging yang beliau makan tersangkut di sela-sela giginya. Daging yang menyangkut di sela giginya, terganjal pikirannya, tidak tenang hatinya. Di dalam perjalanan pulang, beliau melihat satu batang kayu, satu ranting kayu, dan memetik ranting kayu tersebut, mematahkan ranting kayu tersebut, mencongkellah bekasan daging yang tersangkut di sela-sela giginya. Akhirnya lepaslah beban pikirannya, tenanglah hatinya dengan lepasnya daging yang menempel di sela-sela giginya. Ternyata ranting kayu yang beliau ambil tanpa izin, ternyata ranting kayu yang beliau congkel tanpa izin daripada pemiliknya, itulah yang membuat beliau lama di mizan, lama hisab, dan lama di padang mahsyar. Ternyata saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amal kebaikan sebesar apapun bisa saja tidak berarti dengan amal keburukan yang sangat sedikit. Misqala zarrah, sedikit keburukan akan membawa efek nanti di yaumil qiyamah. Makanya ittaqud dzulma li'anna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Takut olehmu akan kezaliman, takut olehmu akan berbuat zalim, zalim kepada sesama, zalim kepada makhluk Allah, zalim kepada sesama pun sesama manusia ini. Makanya fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam berbuat baik antar sesama, baik kepada tumbuhan, baik kepada hewan, baik kepada manusia. Semuanya kita menebar rahmatan lil alamin, menebar kebaikan antar sesama. Karena kezaliman sekecil apapun akan dipertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dunia ini ada orang yang kita sakiti, ada orang yang kita caci maki, ada orang yang kita fitnah, ada orang yang kita zalimi. Itulah orang yang akan menuntut keadilan di hadapan Allahu Rabbuna wa Rabbul Jalil. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia ini bisa saja penuh dengan kebaikan. Kita di dunia ini penuh dengan amal baik yang kita lakukan. Tapi pernah suatu ketika kita mencaci maki saudara kita, kita pernah memfitnah saudara kita pernah iri dengan saudara kita pernah dengki dengan saudara kita. Tapi ingat, itulah yang nanti akan menuntut keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia ini memang penuh dengan berbagai macam tantangan dan rintangan. Kita selalu ada pembenci, kita juga selalu ada pencinta. Kita selalu ada haters, kita selalu ada lovers. Di saat kita ada lovers, tentu pastinya ada hater. Kita tidak bisa menolak hater sebagaimana kita tidak mampu untuk menolak lovers mencintai kita.
Makanya saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini hiduplah dengan damai, hiduplah dengan santun, nebarlah rahmatan lil alamin, sebarkan kebaikan antara sesama. Anggaplah semua yang kita kerjakan pasti ada nilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya buat saudaraku yang mungkin mempunyai ada beban, ada masalah, semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Jangan takut untuk berbuat baik, dan jangan sekali-kali coba dengan berbuat kezaliman, keburukan. Sekecil apapun iri hati, sekecil apapun dengki, sekecil apapun caci maki, sekecil apapun kezaliman, ingat, ittaqud dzulma bi anna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Mungkin itu saja pertemuan singkat kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.